pokok permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon yakni penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak sah. Menurut hakim tidak memiliki alasan yang cukup dan tidak memiliki landasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya, oleh karena pokok permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak, maka petitum permohonan dari pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu dan akan dinyatakan ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 881 tentang hukum acara pidana dan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan hari ini Senin 18 September oleh saya sendiri Anugrah Lona Sebayang, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugi, diucapkan pada sidang terbuka dibantu oleh M. Ardiansyah Wijaya Disera, Panitra Pengganti, dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Pemirsa, Polres Lampung Tengah Polda Lampung memenangkan gugatan pra-peradilan dugaan penetapan tersangka tak prosedural. Hakim Tunggal Lona Sebayang memutuskan menolak semua tuntutan pemohon pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Senin tanggal 18 September tahun 2023. Sidang perkara nomor 01 Pra-Pid 2023 PNGS itu dihadiri oleh penasihat hukum pemohon Hidayah Tri Astuti warga Kampung Adipuro Kecamatan Trimurejo Lampung Tengah, Tua Alpaulo Harahap dan rekan, serta kuasa hukum termohon Polres Lampung Tengah AKP Widodo serta sejumlah anggota Polres Lampung Tengah. Kuasa hukum termohon AKP Widodo dari bidang hukum Polda Lampung menyatakan dengan ditolaknya gugatan pemohon, pihaknya merasa bersyukur. Sementara kuasa hukum pemohon Tua Alpaulo Harahap menghormati putusan pengadilan. Tetapi menurut Alpaulo, hakim tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon pada tingkat penyelidikan. Jadi tadi jelas oleh Hakim Tunggal menjelaskan bahwasanya untuk gugatan pra-peradilan dari pemohon ditolak, mengingat proses penyelidikan penyidik itu didahului penyelidikan, kemudian menemukan 3 alat bukti yang sah, kemudian dilakukan gelar perkara, kemudian dilakukan penyidikan yang tetap tersangka. Jadi tidak ada rangkaian penyidikan itu aset formil dan dikuatkan dengan putusan oleh hakim tunggalnya. Untuk tanggapan termohon, ya alhamdulillah atas ditolaknya upaya hukum pra-pid oleh pemohon. Sebagai insan yang taat hukum, tentu kami harus menghormati putusan hakim tunggal pra peradilan yang telah memutus menolak permohonan kami. Namun di situ di saat putusan itu dibacakan, kami juga mempunyai catatan. Mudah-mudahan ini menjadi poin penting juga kepada pemerhati hukum, pengamat hukum dan praktisi hukum pada umumnya masyarakat, bahwa di dalam permohonan kita itu kami melihat hakim tidak mempertimbangkan pembuktian di tingkat penyelidikan gitu. Hanya di tingkat penyidikan gitu loh. Sementara kalau kita lihat bukti T1 sampai T26 daripada termohon, itu semua adalah bukti-bukti di tingkat penyidikan. Viko Mahardika Putra, Gunung Sugih Lampung Tengah, Mitra TV Lampung melaporkan.